Yuk bantu subscribe. Kalau ada pertanyaan Nahwu Shorof, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Mari kita buka dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, keistiqomahan, Amin. mudah-mudahan Amin. diberikan kesehatan ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Muhammad Fadilah. Ya, hadir Ustaz. Untuk materinya sudah kelihatan ya. Ya, kelihatan. Jadi latihannya nanti pakai latihan ini. Sampean pernah nyoba ini yang sudah saya kirim di grup? Belum? Oh, yang udah nyoba. Ya, coba-coba. Ini ada Pak Mansur sudah gabung. Nanti saya untuk materi prakteknya, ya, untuk materi praktek kita pakai materi ini dan kita eh, lebih detail lagi nantinya, bukan hanya i'rab melainkan tanda i'rab dan penjelasan lain sebagainya. Maka sebagaimana dari awal saya sampaikan bahwa mohon untuk dipelajari materi yang sudah ada ya materinya, kemudian dalam bentuk video itu Pak ya sudah kelihatan ya semuanya ya. Yang dalam bentuk video, kemudian pada sesi ini biar kita dapat latihan juga. Silakan kira-kira yang kurang dipahami, yang masih belum dipahami dari penjelasan tersebut seperti apa ya. Namun kerangkanya sudah jelas, yang harus dipelajari adalah tentang kalimat, kemudian kalimat nanti ada fi'il isim huruf, kemudian fi'il nanti modelnya ada madi, mudhari, kemudian ada amar. Cara baca fi'il madi itu bisa mabni fathah, dhamma, sukun. Fi'il mudhari nanti ada yang mabni, ada yang mu'rab nih ya. Saya yang sering keliru itu di fi'il mudhari, Ustaz. Jadi paling dasar yang harus kita ketahui adalah alurnya, minimal alurnya dulu. Coba Pak ya, saya mau tes alur dulu. Jadi yang pertama harus dipahami adalah tentang apa? Kalimat. Ya. Oke, untuk membaca kalimat itu ya harus tahu pembagiannya apa Pak? Fi'il, isim, huruf. Huruf. Oke. Cara baca kalimat fi'il, ya lihat dulu itu isim ya fi'il yang mu'rab, apakah fi'il yang mabni. Yang mu'rab itu hanya satu, fi'il mudhari. Itu pun kalau tidak bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswah. Oke, ketika fi'il itu tidak mabni, maksudnya fi'il mudhari tadi, maka dia mu'rab. Mu'rab itu bisa dia rofa, nasab, dan jazm. Kemudian setelah menganalisa dari fi'il isim, Mbak. Isim itu sesuai dengan tanda-tandanya al, tanwin. Nah, itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa yang Pertemuan kemarin ditanyakan sama Pak Nuriman kalau nggak salah, untuk mengenal yang mabni bagaimana? Tinggal hafalkan berapa? 6 isim yang mabni. Berarti kalau bukan isim yang mabni yang 6, dia termasuk kategori yang mu'rab. Huruf. Maka kalau mu'rab tinggal menentukan ini isim yang rofa, nasab, atau jar. Kalau sudah bisa menentukan itu, sudah menentukan ini mu'rab, maka kan tinggal rofa, nasab, jar. Maka di sini Pak nanti kuncinya. Kalau rofa, maka harus kita pilih salah satu dari yang 7. Kalau itu nasab, maka harus pilih dari salah satu yang 14. Kalau 14. jar, pilih dari yang 3. Itu saja. Nah, baik, sekarang permintaannya adalah fi'il. Untuk Pak Nuriman duluan. Ya. Tadi fi'il mudhari Pak ya. Ya, Fi'il ya. mudhari itu pertama ya kita harus tahu adalah fi'il yang menunjukkan pada pekerjaan yang sedang atau
Akan datang. Kan, ya akan datang. Oke, biasanya di Jurmiyah tanda fi'il mudhari itu ditandai dengan hamzah untuk menunjukkan makna saya, ada nun Nun. menunjukkan makna kami, ada Ya. iya menunjukkan makna dia, ada tak. Tak ini dua isinya, Pak. Bisa kamu, bisa dia cewek, dia perempuan atau bisa Perempuan. kamu. Nah, fi'il mudhari itu kita cari di sini, Pak. Ada ya. Kita cek dulu. Di sini tinggal klik, Pak. Apa fi'il mudhari? Kata kerja menunjukkan pada pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Kerjakan. Mudhari. Oke. Jadi ketika kita menemukan contoh akulu, maka cara memberi makna itu pasti kandungan maknanya saya sedang atau saya akan berkata. Kata. Iya. Cuma kalau diterjemah biasanya gak usah, Pak, gak usah diikutkan. Ya, zamannya cukup. Akulu saya berkata. Berkata. Nah, biasanya seperti itu kan. Ya. Nah, misalnya saya bilang akulu saya akan makan, akulu saya akan makan, tidak usah seperti itu, saya makan gitu. Oke. Setelah fi'il mudhari kita sudah tahu definisinya dan tanda-tandanya tadi, maka ingat fi'il mudhari itu, Pak, ada yang mabni, ada yang Mu'rab. i'rab. Oke. Apa itu fi'il mudhari yang mabni? Berarti fi'il mudhari yang akhirannya tidak berubah. Tidak Kalau berubah. mu'rab berarti berubah. Kita tinggal klik, Pak, di sini. Kita tinggal klik bahwa fi'il mudhari mabni itu apabila bertemu dengan salah satu nun ini, Pak. Pak Nuriman, Pak Mansur, Iya. semuanya. Apa? Ustaz. Nun taukid. Nun taukid sama nun jamak niswah. Oke. Berarti harus kita perhatikan. Kalau nanti ketemu dengan fi'il mudhari, kita lihat dulu. Misalnya apa ya? Wa usolli wa usallimu. Kalau kita lihat di sini di kisi-kisinya fi'il mudhari ya. Nah, fi'il mudhari ini. Kira-kira ada nun tidak? Usolli wa usallimu, Pak. Tidak ada semua, dua-duanya tidak ada, Ustaz. Tidak. Nah, Tidak berarti ada. dipastikan ini fi'il mudhari akhirannya mu'rab apa mabni? Mu'rab. Berarti murab. Mu'rab, mantap. Ketika mu'rab itu panjang urusannya, Pak. Ketika mu'rab sekali lagi urusannya panjang. Kenapa? Karena kita harus melanjutkan seperti ini. Kan ini yang menyebabkan fi'il mudhari mu'rab, berarti kebalikannya, tidak bertemu dengan Ya. Taukid. nun taukid atau Yang jamak niswah. Yang jamak niswah. Maka kemudian paham tidak kira-kira apa itu nun taukid atau nun jamak niswah, Pak? Perlu pengulasan atau seperti apa? Tahunya kalau ada wawu itu berarti jamak niswah. Kalau ada tasdid berarti nun taukid. Gitu aja, Ustaz. Sebentar, Pak. Enggak, agak seperti itu teorinya, Pak. Jadi perhatikan ini, Gimana, Pak? nun taukid itu apa, Pak? Nun taukid itu adalah nun yang dirangkaikan pada akhir fi'il madi sebenarnya. Cuma fi'il madi itu mabni sudah ya. Fi'il madi ada fa'alnah itu. Fi'il mudhari, fi'il amar juga ya. Fi'il amar. Tujuannya untuk menguatkan. Jadi Iya, iya, iya. fi'il yang bertemu dengan nun taukid seperti ini nanti akan fathah, Pak, akhirannya. La nasfa'an, la akidanna. Cuma lihat, nun itu ada dua macam nun taukid. Ada yang bertasydid, ada yang tidak. Yang tidak itu disebut Gubernur Jawa Timur, Pak, Khofifah. Ya. Yang ringan. tasydid disebut sakilah karena tasydid berat. Ini ringan, khafifah, la nasfa'an. Nah, ini sepertinya hanya satu saja dalam Al-Quran. Itu pun ditulis seperti ini, Pak, dalam surah Al-Alaq itu, la nasfa'am bin nas. Ya, sampean coba redaksinya. Ada tanwin kan? Itu fi'il sebenarnya, Pak. Cuma dalam Rosem Usmani itu ditulis menggunakan tanwin. Oke. La nasfa'an. Yang sering itu kita temui dalam Al-Quran nun taukid sakilah.
Jadi apa nun taukid, Yang Pak? Nun taukid itu nun yang intinya mempunyai makna menguatkan, Pak. Gitu ya. Ya, ya, ya. Nun artinya taukid. sungguh artinya Ustaz. Artinya sungguh. Ya. Cuma Artinya kalau kita belum tahu artinya kan repot seperti itu. Kalau di Al-Qur'an ya banyak dalam Al-Qur'an lanarjuman Nakum. nakum wala yamassannakum Assalamualaikum. wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidan Dan nakum. Ya. Dan Maka dari kata azidu, ayo coba kita tes dulu. Azidu dimasukin nun taukid berarti menjadi apa, Pak? Azidan. Azidan. Tasdid. Azidanna. Ya, kalau yang non taukid sakilah. Kalau yang enggak tasdid, non taukid aktifah berarti menjadi Azidan. dan perlu diingat bahwa ini masuk pada fiil mudhari yang maknanya saya, maknanya dia, maknanya kamu. Itu bisa, Pak ya? Iya. Makna apa saja itu, failnya apa saja, baik itu saya, dia, mereka, kalian, itu bisa masuk nun taukid, baik itu khafifah ataupun sakilah. Jadi yang ini kan maknanya saya, ana, karena pakai hamzah. Kalau ini pakai nun berarti kami. Oke. Paham sampai di sini? Jadi untuk menentukan nun taukid itu ya maknanya, selain maknanya apa? Ya kita lihat Cirinya ya Ustaz. Apa ya itu? ya maknanya nggak ada lagi cirinya ya. Maknanya karena maknanya menguatkan. Oke. Tapi Pak, kita itu manusia yang oleh Allah dianugerahi namanya dzauqiyah, Pak. Punya insting. Ya, punya dzauqiyah lah. Jadi kalau dengan latihan, dengan sering kita membaca, Pak, itu sudah dalam feeling kita itu sudah ada, Pak. Sama dengan ketika kita sering naik motor, ya. Coba bayangkan kalau awal-awal belajar naik motor, nggak berani tolak-tolak, Pak. Ya, Pak Mansur ya. Iya. Ya. Siapa orang nggak berani. Sekarang Nggak sampean berani. sambil menghayal pun itu nyampe, Pak. Kalau sudah pintar naik motor itu sambil menghayal, sama dengan kita membaca Al-Quran, tidak fokus atau tidak konsentrasi, itu kita masih jalan, Pak. Karena seringnya coba anak-anak yang baru belajar itu nggak bisa. Maka itulah pentingnya apa? Latihan. Latihan itu disebut at-tadrib. Latihannya di sini pakai at-tadrib. Fi i'rabi fathil qarib nantinya. Oke, Pak. Satu lagi boleh Ustaz? Tunggu, Pak. Satu Sebentar, lagi. Pak. Alurnya belum, Pak. Belum, Pak. Iya, iya. Lanjut, Sekarang yang lanjut. mabni. Oke. Oh, yang mabni yang kedua yaitu bertemu dengan nun jamak niswah. Ini nun yang paling bahaya, Pak. Nun jamak niswah itu apa artinya? Jamak sekelompok, Banyak Perempuan. niswah kelompok. perempuan. Hati-hati kalau sudah ketemu dengan nun jamak niswah. Jangankan fi'il ya. Kita manusia itu kalau ketahuan ketemu dengan nun jamak niswah itu sukun juga, nanti sukun itu mati ya. Paham Pak Nuriman, Pak Siap. Fadila. Jangankan fi'il mudhari, orang kalau ketemu dengan nun jamak niswah Wah, iya. Udah. bahaya, jangan pulang nanti. Ras terkuat. Kalau ketahuan ngumpul sama nun jamak niswah, ya mabni sukun nantinya. Begitu juga fi'il ya. Fi'il mudhari itu kalau bertemu dengan nun jamak niswah dia sukun. Kapan jamak niswah itu ada, Pak? Jadi ini bisa kita lihat dari maknanya juga. Kalau maknanya menunjukkan apa? Mereka perempuan atau kalian perempuan. Berarti dalam fi'il mudhari itu ada dua, Pak. Dua tempat. Yaitu ketika pelakunya mereka perempuan atau kalian perempuan. Oke. Nah. Maka dia sukun. Nah, kalau tidak ada harakatnya kan bisa kita baca yadribanna.
Iya kan Pak? Berarti kalau Iya. kita baca Iya. yadribanna jadi nun Ya, oke. nun taukid. Kalau kita baca yadriban nun taukid. Kita baca yadribna jadi nun jamak niswa. Niswa. Nun niswa. Terus kira-kira apa perbedaannya, Pak? Ya, perbedaannya ini. Cara membedakan khususnya, cara membedakannya. Lihat filenya mungkin ya iya. Iya, lagi-lagi dari konteksnya, Pak. Konteksnya iya. Berarti harus tahu artinya juga ya. Iya lah, Pak. Kita bukan baca kitab biar tahu artinya, Pak. Ngapain kalau nggak tahu cari arti? Makanya sambil terjemah, Pak. Oke, Ya, siap. ya kan, benar kan Dari- tujuan baca kitab itu untuk bisa memahami itu tidak mungkin kalau tidak sambil diartikan. Maka baca kitab itu Pak Mansur, Pak Fadila, Ustaz. Pak Nuriman, itu tergantung dari kita yang mau membaca, Pak. Kita mau baca yadribna, ya terserah kita. Terserah sampean baca yadribna atau baca yadribanna, asalkan punya alasan kuat. Gitu loh, Pak. Paham? Maka nanti disesuaikan konteksnya. Ini kira-kira yang lebih pas itu yadribanna apa yadribna. Kalau tidak ada harkatnya ya. Nah, Iya. seperti itu, Pak. Cuma kode etiknya jangan menyalahi tujuan dari musonib, Pak. Kalau musonibnya bicara tentang perempuan, tahu-tahu ada yadribna, lafaz seperti ini sampean baca yadribanna, itu kan menyalahi musonib namanya, penulisnya. Maka butuh yang namanya ya tutor memang, Pak. Untuk apa ya? Kalau kita Menyambungkan. masih salah, misalnya ada yang meluruskan, ya tentunya yang lebih pengalaman, misalnya yang lebih sering baca kitab gitu loh. Kalau kita belajar ke aplikasi seperti ini, ini memang ada, tapi ya kadang human error gitu, ada error seperti itu. Makanya kadang, oh ini kok gak benar semua, padahal ini yang benar. Oh iyalah Bu, itu menandakan, saya bilang di grup, itu menandakan, ada Pak Nuriman atau siapa itu yang saya bilang, itu Pak menandakan kalau sampean itu lebih pintar. Gitu loh Pak, maksud saya. Nah ini cuma membantu, makanya nanti pakai Zoom ini Pak. Cuma keterbatasan waktu juga, makanya lebih efisien sampean pelajari videonya. Untuk di pertemuan Zoom silakan yang mau direview kira-kira pembahasan apa gitu loh. Gitu. Oke. Mabni sudah Pak ya. Mu'rob Pak. Kemudian Pak. Berarti kalau tidak bertemu dengan keduanya ini mu'rob. Mu'rob. Oke. Mu'rob. Mu'rob itulah yang paling banyak pembahasannya. Berarti kalau dia mu'rob, fi'il mudhari tersebut tidak lepas dari apa? Rofa, nasab, Sob, jazm. Biasanya ditandai dengan apa? Rofa itu Dhamma, nasab ditandai dengan fathah, jazm ditandai dengan sukun. Maka di Alfiyah itu Ibnu Malik langsung membuka farfa bidhammin wansiban fathan wajur. Kalau jar dengan kasroh. Kasron wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Seperti itu. Oke, sehingga i'rab itu ada 4 Pak ya. I'rab itu ada 4, rofa 2, Nasab. Sob, 3, Jar. jar dulu, 4, Jazm. ya. Terus kemana jar? Jar itu tidak mungkin masuk pada fi'il karena yang diminta tadi membahas fi'il, maka tidak ada urusan sama jar. Cuma Pak, tidak selamanya rofa itu menggunakan dhammah Pak. Dan tidak selamanya menggunakan dhammah dhohir.
Ini yang perlu diingat Bapak ya semuanya. Tidak semuanya rofa menggunakan dhammah dhahir. Ini normalnya. Apa-apa yang normal itu mudah kita deteksi, Pak. Yang sulit itu kalau tidak normal, Pak, berpenyakit. Kapan berpenyakit? Ketika dia mu'tal akhir. Paham mu'tal akhir itu apa? Iya, Akhirnya ada Karena huruf ilat. huruf Huruf ilat. Oke. itu yang sulit. Ya, Ya. huruf ilat. Contoh mungkin ada dari materi ini ya. Kelihatan ya materinya ini Pak ya. Iya, Pak. Jelas. Coba nggak ada kayaknya di sini ya. Belum ketemu. Adanya isim ini. Isi lah ya. Oh ya, Ya, hibu. kalau hibu. fiil belum ada sepertinya ya. Belum ada. Coba tak cari lagi. Oh, belum ketemu ini. Kurang banyak berarti. Oh, ini Pak. Maaf. Nah, ketemu Pak ya. Inilah contoh yang mu'tal Pak. Wa usol apa Pak? Wa usol. Usolli. Nah, Usolli. ini diakhiri dengan iya, Sallim. maka tidak diperbolehkan menggunakan dhammah dhahir. Tidak boleh Usolliyu. dibaca wa usolliyu. Loh, ini kan rofa i'rabnya sesuai dengan kisi-kisinya. Coba kita lihat. Ya. Tidak ada hamilnya, tidak hamil yang Ya. Jadi fiil mudhari marfu di sini. Oke, Marfu. rofa, tapi ingat rofa itu tidak selamanya ditandai dengan Dhammah. dhammah. Dhahir. Dhamma. Ya. Paham ya? Jadi dibaca usolli karena iya itu Pak, orang Arab itu dianggap berat kalau di akhir Pak. Kalau sampean bilang wa usolliyu berat enggak kira-kira Pak? Enggak biasa kita mah. Coba sampean makannya singkong masuk, cireng, pentol, Seblak. seblak masuk, onde-onde. Sehingga mau baca usolliyu gak berat Pak. Orang Arab itu bilang berat Pak wa usolliyu, tapi kalau usolliya itu enggak. Makanya nanti kalau ada ayyusolliya misalnya, dia Yusolli ya. dipakai fathah Di dhahir. Dinambah. fathah. Maka alurnya ini ya yang harus Nampak. dipelajari, nanti kalau kurang paham bisa dilihat kembali. Oke, jadi yang menggunakan dhammah dhahir itu kalau sahih seperti usallimu. Ya, Usallimu. Sallama. Usallim. usallimu. Ini kan mim. Kalau ini ya itu huruf ilat. Ini harus dhahir. Maka dhammah dhahir. Kalau fathah usallima, ayyusallima seperti itu. An usallima ya maksudnya. Nanti kalau jazm an usallim. Oke, kalau mu'tal baik itu alif, waw atau ya, nanti kalau rafa menggunakan dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Kemudian ketika nasab, tadi saya bilang kalau iya itu tidak dianggap berat. Begitu juga yang tidak dianggap berat itu adalah berupa wawuh, Pak. Ini sebentar. Yang mu'tal ya. Yang wawu. Orang Arab itu bilang yad'uhu itu berat. Yarmiyu itu berat. Tapi kalau sudah nasab, Pak, nasab, dia bacanya orang Arab itu ayyad'uwah. Lam, kemudian apa? Ayyarmiyah. Paham ya? Ya. Orang Arab itu kalau baca yarmi berat. Kalau baca yarmiyu maksudnya. Kalau membaca yarmiyu berat. Kalau membaca ayyarmiyah enggak. Begitu juga yang yad'u, baca yad'u berat. Baca yad'uwa, ayyad'uwa itu enggak. Tapi kalau alif itu memang tidak bisa dikasih harkat, Pak ya. Maka alasannya kalau waw sama ya apa? Berat, tapi kalau alif karena memang tidak ada harkatnya kalau di akhir. Kalau yang ada harkatnya itu Pak, itu bukan Hamzah. alif, namanya
Hamzah. Hamzah. Oke. Makanya huruf hijaiyah itu ada yang bilang 29. 9. Oke, kira-kira seperti itu Pak Nuriman. Oke, masih ada pertanyaan, coba yang lain dulu. Itulah, mohon dipelajari lagi, nanti kita praktek soalnya. Paling enggak kita setengah jam bisa praktek, Pak. Iya, maghrib. Iya, Pak, karena waktunya betul-betul Ya, anu lah. Mudah-mudahan ya, suatu saat bisa bisa malam malam. Ustaz. Karena kalau malam saya ke pondok, terus kadang Wa- sering, Walaupun satu hari, ya, kalau malam satu malam, yang penting malam. oh gitu kan. Bisa lama kan. Kalau ini terbentur maghrib ini terkadang. Saya, Pak, malah sekarang sudah mau jam 6, Pak. Jam setengah 6. Ya, Saya setengah 6 di Kaltim. sama juga saya Oh, di Kalimantan. iya kah? Di mana Saya sampean? kerja di Kalimantan Timur ini. Di mana, Pak? Di di apa namanya, Kota Bangun ini, dekat Kota Bangun. Kota Bangun. Iya, di Tenggarong kan, Oh, kecamatannya. Tenggarong. Tak kirain Bu, Kota Bangun. Saya dekat iya. Kota Bangun di sini. Ini ada namanya Kota Bangun juga di Iya, Tenggarong ini. saya di Berau ini, Pak. Oh iya, saya di Tenggarong lah anunya Iya. ini. Apa namanya? Kabupatennya. Aslinya Ker- mana, Pak Mansur? Dari Lombok, Ustaz. Oh, Lombok. Kerja cari ya nafkah juga. Saya juga dari Madura ke sini, Pak. Nyasar. Oke, Pak ya. Sama aja maksudnya. Lanjut. Kira-kira Iya. mana? Jadi kalau di teks itu ya, Kenapa, Pak? ya kalau sudah lihat teksnya itu kadang-kadang sulit sekali membedakan mana yang apa namanya ya, fi'il mudhari yang maklum sama yang majhul itu loh ya. Itu ngebedakannya dari mana ya? Apa harus juga dikira-kira artinya juga? Iyalah, Pak. Harus diperkirakan, harus pakai rasa namanya, Pak. Maka sisakan rasa sampean untuk belajar baca kitab ini, Pak. Siap. Jadi, iya pakai rasa memang, Pak. Itu mana yang lebih eh, pantas seperti itu loh, Pak. Yang lebih cocok. Ya, Dan karena sekali kelihatannya lagi sama saja. Allah Allah itu memberikan kelebihan kepada kita itu rasa itu loh, Pak. Orang Arab bilang daukiyah. Ya. Sama bilang cerita Gus Baha itu ada orang buta karena spesialis cewek, Pak. Jadi dia tahu walaupun buta mana yang cantik, mana yang nggak cantik bilangnya. Apa? Oke. Jadi orang yang nekuni Al-Qur'an bilangnya nekuni Al-Qur'an lah. Saya bisa ketahuan lah orang itu salah dan lain sebagainya ini. Maka dengan membaca itu sudah kelihatan, Pak. Sudah ketahuan. Coba kita bedah ini ya, kita praktekkan ya sambil Iya, iya, mengaplikasikan. Oke. Ya, siap. Ya. Nah, kita tinjau dulu. Ini apa irobnya? Khobarun limubtada'in mahdzufin. Jadi di sini pendahuluan. Jadi walaupun ini sudah saya kirim ya gak apa-apa, Pak. Maka di sini saya coba ulangi ya. Kemarin tidak tuntas, maka saya coba mudah-mudahan kita mulai dari awal ini prakteknya. Oke. Sudah tahu apa itu khobar, Pak? Penjelas ya, Oh, penjelas. Khobar itu ya, apa? ya. Khobar itu Penjelas. adalah informasi, Kak, Pak. Jadi Iya di betul, sini informasi. adalah gitu loh. Khobar adalah pendahuluan. Kalau diterjemah apa? Adalah Pendahuluan. pendahuluan. Nah, pendahuluan. Berarti dibaca apa kalau khobar? Muqaddimatu, muqaddimatun. Harus ingat dulu, khobar itu hukumnya apa? Marfu. Rofa, nasab atau jar? Rofa. Apa?
Oke, ingat rofa itu biasanya ditandai dengan apa? Dan ini normal, Pak. Doma. Tanwin. Domah bukan. Doma. Tanda i'rab dari rofa itu tandanya apa? Rofa, nasab atau jar? Oh, Kalau rofa biasanya Rofa, ditandai rofa. dengan. Doma. Doma. Oke, kira-kira di Dengan sini domah. muqaddimatu ini yang domah ya, domah tanwin atau domah biasa ini kira-kira? Tanwin. Dan Oke, kenapa? Karena Muqaddimatun. tanwin, karena ini isim dan tidak ada penyebab yang menyebabkan dia tidak boleh tanwin. Oke, maka kita baca muqaddimatun. Timatun. Kalau diterjemah apa artinya? Pendahuluan. Pendahuluan ya. Oke. Berikutnya kita coba analisa lagi. Ini adalah Fi'il madhi. Fi'il madhi. fi'il madi. Oke. Apa itu fi'il madi, Pak? Masih ingat? fi'il yang Kalimat yang menunjukkan kata lampau. Fi'il, Masa fi'il, Pak. lampau. Jangan kalimat. Kalau kalimat Kata itu masih kerja, Pak. umum. Kata Ya. kerja. Kerja Kerja. yang Ya. menunjukkan bentuk Yang- lampau. menunjukkan Oke, yang telah karena cara mendefinisikan atau istilah ilmu mantik itu untuk mentakrifkan itu harus jami' mani, Pak. Kalau sampean bilang kalimat, nah itu masuk huruf isim nantinya. Kalau dibatasi atau spesifik pada kalimat fi'il berarti isim dan huruf itu tidak ada yang makna lampau gitu loh. Ya. Jadi qalah berkata ini fi'il madi. Kira-kira cara bacanya apa, Pak? Ola. Oh, Kola. koli, kolu. Kola. Oke, benar. Kola. Kola. Cuma pertanyaan berikutnya di sini kenapa fathah, Pak? Masih ingat Mabni. atau Karena sudah tidak belajar berhubungan. tentang Sahih, fi'il akhir. madi itu kapan dia mabni fathah? Tidak berhubungan dengan ropa, domir ropa. Oh, ini nih, Batak. Tidak bertemu dengan dhamir rafa Dengan dhamir mutaharik atau wau ja. Jamak. Oke. Jadi ini karena tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharik atau wau ja. Oh, jamak. Oke. Berikutnya, ini apa? Asyaihu. Bersyaihu. Fa'il. Ingat, Fa'il. fa'il itu kalimat apa? Fa'il. Isim ya. Di sini Isim. kalimatnya dulu asyaihu, kalimat fi'il apa? Kalimat isim. Isim. Maka kalau ditanya ini kira-kira apa isim yang mu'rab atau yang mabni? Moro. Murab. Cara Mu'rab. jawabnya ini kok tahu ini adalah isim yang mu'rab bagaimana? Karena Tidak termasuk isim yang mabni. tidak ada huruf ilat di akhir kata. Cara jawabnya harus di sini. Bentar. Nah, jadi di sini sambil nyontek gak apa-apa, Pak. Karena dari awal saya sampaikan saya gak mau nuntut sampean hafal ya rumusnya saja hafalkan ya, tidak menuntut hafal seperti anak-anak di pondok itu, Pak. Karena percuma suruh menghafal Pak Nurman tanggal 1 hafal, tanggal 5 lupa lagi. 28 belum gajian hilang semua, kena tagihan air. Jadi cara menjawab harus hafalkan isim yang mabni. Jadi Mabni. gimana cara jawabnya? Kenapa di sini itu mu'rob? Karena bukan isim yang mabni yang 6 itu. Gimana, Pak? Bukan isim yang Bukan isim yang kelompok 6 yang ya, mabni. betul. Kalau nanti bukan isim mabni, terus kenapa disebut isim mabni? Karena bukan mu'rob. Ya, gak nyampe-nyampe nanti. Ya. Dibolak-balik. Oke. Maka di sini kemarin saya sampaikan ke Pak Nuriman harus hafalkan apa saja isim mausul. Ini cukup lafadznya Isyarah. saja. Apa saja isim isyarah, cukup lafadznya saja. Kemudian isim isyarah, terus apa saja isim domir, ya wajib hafal awalnya saja, Pak. Wahumahum. Oke. Dan selainnya itu bukan dihafal, diingat saja, Pak. Nggak usah dihafal. Beda kah? Diingat saja. sama dihafal, Pak. Kalau diingat, kalau ketemu ingat. Oke. Jadi jelas ya. Di sini nanti kita baca apa?
Asyaikhu, asyaihi, asyaihu. Asyaihu. Oke. Syekhu. Berarti di sini rofa karena jadi fa'il sebagaimana tadi rofanya menggunakan apa, Pak? Dhammah zahirah. Dhammah, ya Dhammah jelas ini ya. zahirah. Kenapa? Maka nanti alasannya itu sampean harus cari dari isim ini, Pak. Silakan cari. Syaikhu itu kalau diartikan, Mufrad, isim mufrad. diartikan syekh. Syekh, orang tua. Apa guru, Yai? Berarti dia isim mufrad. Isim Kalau mufrad. tidak tahu apa itu isim mufrad, ya silakan bisa dilihat. Ialah isim yang bermakna tunggal dan bukan Menunjukkan. asmaul khamsah. Maka kalau rofa, sebagaimana di sini rumusnya dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan dengan kasroh ketika jar. Jadi ini normal ya, normal isim mufrad. Oke, asyaikhu. Apa ini? Ini naat, Pak. Artinya imam. Ya, silakan. Cara bacanya bagaimana? Al-imamu. Imamu. Ya, Al-imam. maka harus menentukan mana manutnya. Asyaihu. Oke. Syekhu. Asyai. Oh. Syekhu. Oke. Berikutnya. Ini normal, Pak ya, sama-sama. Artinya tadi apa? Imam. Isim mufrad. Oke, berikutnya. Jadi qala syaihu kalau diartikan apa? Berkata seorang syekh yang menjadi imam seperti itu. Terus ini yang alim, yang berilmu ya, al-alim yang mempunyai ilmu. Maka Al-alim. Banyak ilmu. jangan sampai ketukar. Ini tebakannya ada al-alima, al-alimu, al-alimi. Coba. Naat Al-alim. juga. Al-alim. Tadi irobnya jadi naat ya. Ya. Al-alimu. Al-alimu. Oke, ini 3 orang pas. Coba sekarang lanjutkan Pak Nuriman. Nanti kalau yang salah baru kita bahas ya. Yuk, tebak. Nanti setelah itu Pak Fadilah ya, separuhnya. Baik. Selanjutnya terakhir nanti sambung Pak Mansur. Apa Ustaz. Pak Nuriman? Al-alamatu. Ingat ada alamat. Ini masih mudah, belum saya belum saya otak-atik harokatnya, cuma otak-ngatik harokat akhir. Kalau sudah tebakan kedua, ya kan sudah lihat ya, kedua, ketiga itu sudah saya otak-atik apakah tasydid atau enggak. Makanya kejebak diri itu kadang. Kalau alamat itu tanda, Pak. Kalau Alamatu. ya itu penting Pak Nuriman, tasydid itu, Pak. Betul. Ya, karena mengurangi tasydid itu membuang satu huruf. Satu huruf. Oke, cara bacanya apa? Al-alamatu. Oke. Yakin? Yakin. Oke. Berikutnya, Syamsuddini. Samsud. Ini. Oke, Samsu ya. Ya, Samsu. Oke, kira-kira jadi apa, Pak? Al-alamatu tadi? Al-alamat. Al-alamatu masih naat, ya. Oke. Ini Itu berarti badal sekaligus mudof. oke, mantap. Oke. Coba Pak, ini jadi apa, Pak? Lihat dulu. Mudofun ilaih. Oke. Ad-dini. Nah, mudhafun ilaih. Kira-kira berikutnya setelah ini, Abu. setelahnya, jadi apa Setelah itu? mudofun. Masih mudof lagi, ya. Jadi badal lagi, Pak. Badal. Iya. Terus, Mudofun ilaih. Mudofun ilaih. oke, ingat ya irobnya ya. Jadi apa ini? Itu berarti mudofun apa ya? Atau Sama. Ya nama orang ini atop. Ini Iya, jadi iya. apa? Naat. Ini jadi naat. mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Oke, sekarang tebak. Berarti bacanya Ad-dini. ad-dini. Oke, mantap bacaannya. Abu. Abu, yakin? Yakin. Oke. Berikutnya. Abdi. Oke, Allahi. mantap. Sebentar, Pak. Ya kemarin itu juga gitu ya. Oh, yang ini Ini enggak? yang
Iya, yang betul. error. Error Itu main. menandakan bahwa Pak Nuriman lebih pintar daripada aplikasi ini ya. Nanti tak coba perbaiki. Biasanya gini loh Pak, biasanya itu ada dua pengulangan lafaz itu makanya sistemnya error kadang. Ketukar sama dengan ini gitu kan. Oh, Ya iya, kan? Di iya. sini kan juga tahu lafaz Allah lafaznya sama cuma beda kedudukan ya. Ya, makanya kalau ilmu sorof saya katakan itu gampang Pak karena ketika lafaz Allah, Allahu, Allahi, Allah maknanya tetap Allah, tapi nanti pengaruh pada pemahaman gitu loh. Oke, terus berikutnya Muhammadu. Muhammad tanwin apa enggak Pak? Muhammadu. Enggak ada Muhammadu, adanya Muhammadun Pak. Iya, Muhammadun, ya. Iya Pak. Oke. Berarti ini juga benar ya. Ini komplain nanti ke aplikasinya ini ke ya saya juga yang buat komplain ke saya nanti. Iya Pak ya kalau sekiranya tebakannya sampean itu benar yakin cuma di aplikasinya seperti ini ya silakan nanti tak perbaiki atau biasanya karena ada ya ada tasdid atau lain sebagainya biasanya itu yang tidak tertulis salah sedikit saja itu tak gak terbaca di aplikasinya Pak makanya ribet betul memang. Oke sekarang Pak Muhammad Fadilah Ya, lanjut clear. mau lihat kisi-kisi rob atau langsung mau nebak. Kisi-kisi Ustaz. Belum Oke jago. ini jadi nah Nah, jadi lafadz ibnun ini tak perlu Ya. jelaskan ya, saya perlu jelas. Oh, Ah. tadi sudah ini ya. Maaf. Tadi sudah ini Pak ditebak. Apa bacaannya? Ibnu. Ibnu. Ibnu Ibnu. ya. Oke. Terus ini mudhofun ilaih tadi. Ko? Qasimin. Oke, sebentar. Qasimin. Berikutnya jadi apa ini? Naat. Berarti dibaca? Asy-Syafi'i. Coba. Harus jelas lu. Syafi'i mana? Nggak Oh, ada. Yang ada Syafi'iyu atau Syafi'i. Syafi'iyu. Oke, kenapa kira-kira? Naat dari mana tadi? Naat dari Imam. Ya, Syekh. karena naat dari Muhammad tadi, Pak. Muhammad ini. Muhammadun. Ya, Muhammad bin Qasim itu mazhabnya Asy-Syafi'iyu seperti itu. Ini namanya ya nisbat, makanya pilihannya tadi harus tasdid. Oke. Terus ini kalau kita lihat kisi-kisinya adalah fi'il madi, kemudian ada hak dhamir sebagai maf'ulun bih. Semoga Allah meliputinya. Ya, kira-kira mau dibaca apa? Ini wazannya tafa'ala. Jadi kalau kita lihat di pilihannya ada taghammadahu, ada taghammadahu, ada taghammaddahu. Oke, jangan Wajan ketutup. apa tadi? Tapak ala. Iya. Berarti tagommadahu. Yang mana? Atas, bawah, tengah? Yang tengah. Yang bertasydid. Oke, mantap. Oke. Lanjut. Oh, Ini tadi sebagai apa tadi? fa'il. Fa'il. Nah. Fa'il. Allahu. Berarti fa'il itu hukumnya apa? Ropa. Rafa. Berarti Allah, Allahi, Allahu. Allahu. Oke, jadi semuanya normal di sini. Rafa dengan dhammah Pak ya, nasab dengan fathah tadi, jar dengan kasroh. Terus bacanya ini apa? Birahmatihi. Birah, Matihi. birahmatihi. Kenapa birahmatihi? Karena kalau kita lihat ada i'rabnya adalah jar majrur bi huruf ba rahmati majrur, kemudian hinya mudhofun ilaih ya. Maka disebut susunan jar majrur dan idhofah. Sehingga pilihannya apa? Birahmatihi. Oke, atas, tengah, bawah. Bawah. Oke. Terus bacaannya ini apa? Waridwanihi. Waridwanihi, yakin? Kenapa Ya. bisa dibaca seperti itu? Karena apa tadi? wawu atau Nah. ini maktuf ya, ini Iya, enggak ada maktuf. i'rabnya. Oke.
Baik, kemudian ini isim fi'il amar. Kalau kita baca apa ini? Aminu, amina, amini. Aminah. Amina, mantap. Oke. Terus lanjut sedikit lagi, nanti ganti. Pak, ini. Alhamdulillah. Alhamdu, kenapa sampean baca alhamdu? Karena mubtada. Kita lihat. Oke, segala puji. Ini bacanya apa? Jar majrur. Lillahi. Tabarokan. Apa lillahi? Oke, jadi jar majrur dulu ya. Berarti bacaannya apa? Lillahi. Nah, Lillahi, mantap. Ini jadi apa kira-kira? Maf'ul li ajli atau bisa jadi hal sebagai keberkahan atau dengan mengharap berkah gitu sama. Atau karena mengharap berkah bisa. masdar ya, harus Yuk masdar. bacaannya apa kira-kira? Tabarokan. Tabarukan. Ini harus hati-hati di sini. Nah, coba pilihannya apa ini? Nggak ada kah? Oh, nggak ada tuh, Pak. Tabarukan. Fiil yang harus kalian perhatikan. Fiil yang harus diperhatikan wazan. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Wazannya itu mana kira-kira? Tabarukan. Tunggu Pak, jangan dibantu Pak. Tabarukan, tabarukan atau tabrukan? Yang paling atas tabarukan. Oke. Jar majrur gampang ya pembacaannya. Ya, bifatihati. Hati-hati. Gak fatihata kah? Enggak. Jar menggunakan kasroh ya karena bukan isim Ya. murmusorif. Terus ini satu lagi, habis itu ganti. Kitabi. Kenapa dibaca al-kitabi? Karena apa tadi itu ya? Mudhof ilaih. Iya, oke. Oke, berarti benar semua ya. Cuma tadi satu saja yang error sistem. Lanjut Pak Mansur. Ya, Ustaz. Siapa pakai kisi-kisi atau mau langsung? Tapi tetap ditanya nanti kisi-kisinya sama saya. Kalau memang kalian nggak nanya, saya yang nanya. Ayo, pakai kisi-kisi kah? Ayo. Apa ini? Jar majrur, Pak. Dan annah itu. Sebentar, Pak. Tak tulisin di sini nanti. Tulisannya apa ini? Error. Takut yang nonton nanti salah paham. Ayo, Pak. Baca apa ini, Pak? Bacaannya? Dibaca? Li'annaha. Oke, li'annaha. Mantap. Ingat, sampean pernah belajar tidak? Kalau belum, ya lihat nanti di videonya. Ya. Amalnya anna atau inna. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi di sini kalau kita lihat kisi-kisinya ini sebagai khobar karena isimnya ada ha. Berarti silakan jangan sampai salah. Berarti dibaca Ibtida'u. ibtida'u atau pilih tanwin saja ibtidaun. Ibtida'u. Kenapa agak tanwin, Pak? Kok yakin yang ke tengah? Di mudhof. Oke, ibtida'u karena kita harus lihat spion ini, Pak. Ini spion juga. Kulli kalau mudhaf ilaih. Kulli. Kenapa gak tanwin juga? Dimudhofkan juga ini. Oke. Kulli. Saya yang salah pencet, Pak. Maaf, Pak. Terkadang salah pencet memang Ustaz. Iya memang. Mana. Tak ulangi ya. Li'annaha apa? Ibtida'u. Tida'u. Kulli. Apalagi sampean yang saya kasih soal, saya yang ngasih soal kadang salah pencet. Yang mirip-miripnya. Karena sebelum saya share itu saya harus pastikan dulu. Iya. Kadang walaupun saya sudah pastikan, saya uji coba berapa kali Pak, saya isi sendiri. Ternyata ketika di share masih error juga. Kok bisa lah, maksudnya kadang saya juga itu menunjukkan Pak. Kita itu tidak dimaksum Pak. Ya Pak. Ya. Pak Norman. Masuk.
Tapi kalau keliru terus, Pak, itu namanya bilang teman-teman pondok itu, Pak. Apa ya? Maksum dari kebenaran bilangnya, Pak. Kalau setiap milih salah terus itu bukan bukan lagi, Pak. Bukan karena sifat kemanusiaan, tapi itu sama Allah dimaksum dari kebenaran bilangnya. Maksumun bisawab lisawab. Itu sudah gojolokan tingkat sudah Udah santri Wah, senior. paling Juga tinggi santri itu senior. sudah, Pak. Kalau sudah sampean itu dimaksum dari kebenaran, betapa sakitnya itu. Dimaksum dari kebenaran itu berarti sudah ditakdirkan nggak pernah benar gitu loh. Oke, kuli Amrin. amrin. Oke, ini masih pilih harkat terakhir aja ya. Nanti level 2 itu lebih lagi. Besok insyaallah. Terus Zi. the ya ini ya. Yes. Oke, kalau Di. lihat i'rabnya nanti lah. Jadi karena ini mudhaf ilaih, ini karena mudhaf ilaih, karena ini naat ya. Nah, Makanya di sini tanwin nggak boleh, amri nggak boleh seperti itu karena ini bukan mudhafun ilaih tapi naat. Terus ini mudhafun ilaih. Oke, berarti Zi. dibaca Balin. balin Balin. balin. Nah, ini harus hati-hati. Kalau kita lihat i'rabnya jadi huruf ataf dan maktuf. Oke, Ya. Wa berarti wa- wa khotimatu. Wa waho khotimatu. matu. Gak tanwin kah? Gak ada ya, Enggak gak ya. ada pilihan tanwin ya. Oke. Mudhafun ilaih ini Ya, kulli juga. ul Kulli. uli. Terus apa ini? Mudhafun Du'ain. ilaih. Kalau mau buka i'rab silakan Du'a. sampaikan. Du'a. Doa Du'ain. gak doai aja. Du'ain. Oke. Terus bacaannya apa? Hmm, Mujabin. Oke, kira-kira jadi apa? Mujabin. Sekarang saya yang tanya. Jadi apa Du'a. kira-kira? Jadi naat. Nah, pada duain. Terus jangan sampai salah di sini. Akhiru. Wa akhiru. Kenapa baca akhiru? Kenapa gak akhiri? Ya, kan Atau ada huruf akhirun atap. gitu? Hah? Ada huruf atap wa akhiru. Mana ikut kemana ini berarti? Tidak yang pertama. Oke, jadi ikut Tidak. pada ibtida'u. Seakan-akan bilang li'annaha akhiruh ya. Kenapa Akhiru. gak pilih yang akhirun? Karena setelahnya ada mudhafun ilaih. Oke, pertanyaannya sekarang mudhafun ilaih itu kan jar. Jar itu biasanya dengan kasroh. Tapi tebakannya itu bacaannya cuma ini dakwan, dakwi, dakwah. Coba. Ini kira-kira yang mana yang benar? Ini yang ada huruf yang Mudhafun ilaih loh. dakwal ini. Dakwal. Tanwin enggak? Enggak tanwin. Oke. Ada budak penilai. Iya. Dakwal. Berarti di sini jarnya menggunakan kasroh yang kasroh itu. Ingat, ini huruf alif sama isim atau fi'il itu kalau diakhiri alif seperti ini dia disebut muqaddaro. Maka di sini jarnya menggunakan kasroh muqaddaro. Nanti bisa dilihat pada isim maksur. Jadi ya, isim maksur itu ini kodenya dhammah dengan muqaddar, fathah nanti muqaddar ketika nasab, ketika jar kasroh muqaddar karena alif itu baik fi'il atau isim tidak bisa dibaca, Pak, di akhir ini. Terus mu'minina. Mu'mina ini atau mu'mini ini? Mu'minin. Kan ada mu'mina ini kan? Muslimah ini. Kenapa pilih mu'minina? Tak mu'mina ini. Jamak ini mu'minin kan jamak. Ya. Kalau mu'mina ini Tasniyah. tasniyah. Sedangkan ini
orang-orang mukmin Orang. gitu ya. Seperti ini ya, mukminina fil fil jannati. fil jannati, fil Jannat. jannati. Oke, berarti sudah benar. Ini jadi apa? Ini dari daru daro. Jadi apa? Dia badan, ya badan. Oke, benar. Jannah. Jadi dibaca dari Sawabi. sawabi. Oke. Cuma satu yang error itu semuanya benar tebakannya, walaupun saya giring untuk salah, gak ada yang salah, Pak. Karena Qala pernah syaihu, pernah ayo, berarti baca sama-sama. Qala syaihu Imamu al-imamu al-alimu al-alimu al-allamatu al-allamatu, terus Samsuddini Samsuddi, jangan sampai salah. Ulang lagi dari awal. Samsuddi ini Oke, Abu Abdillahi Abdil. Ini Dillahi cuma salah ya yang di sini. Ini error sistemnya. Jadi Ya. Abdillahi Muhammadun Muhammadun. Nah, karena ada ba ya ketemu ya langsung ya, Muhammadub Muhammadubnu nu. Ya, jadi kalau ibnu itu Pak memang jadi naat Pak ya. Kalau diapit antara dua isim, dua nama. Iya, Muhammadun sama Qasimin. Waqala Isa benu Maryam gitu. Isa benu. Nah, gitu. Dan penulisannya kalau nama asli bapaknya bapak asli itu nggak ada alif, Pak. Tapi kalau dia itu bukan bapaknya, itu pakai alif. Waqala apa itu? Uzairubnullah. Nah, itu ada alifnya. Oke. Muhammad ibn Qasimin. Qasimin Asya. Iya. Ya, jadi ianya dijelaskan, harus jelas maksudnya dibaca. Bacanya tagom Ghammadahullahu taghammadahullahu, terus birahmatihi rahmatihi warid wanihi waridwanihi amina. Kadang kalau di Pak ini bisa putar-putar anunya, maksudnya nggak harus di atas terus kadang. Nah, misalnya gini, Ganti-ganti ya. ganti-ganti. Nah, jadi misalnya alhamdulillah ada di atas, nanti bisa saja pindah ke bawah gitu loh. Jadi nggak bisa menentukan, oh ini jawabannya yang di atas terus, enggak. Nah, tentu kalau tergantung dari kliknya ya. Alhamdulillah. Oh, tinggal 5 tebakan lagi. Lillahi Dapat piring nanti kalau benar semua, Pak. tabarrukan bifatihatil kitabi. Bifatihatil kitabi. Oke, karena satu kata lagi bilangnya Muqaddimatun. Oke, cuma ini ya. Ya, ini sistemnya yang error. Baik, kira-kira seperti itulah, Pak. Jadi sebenarnya yang perlu perbanyak itu memang latihan, Pak. Maka ya mudah-mudahan tidak bosan-bosan nanti ya kalau ada kesempatan sambil ngopi gitu, Pak Nuriman, Pak Fadila, Pak Mansur. Ya, tetap saya jalankan, cuma untuk penjelasannya itu kalau di Zoom nanti kita ulas lagi ya. Ulas lagi materi kedua nantinya. Seperti itu sambil saya tanyakan. Oke. Ya, karena waktunya juga mungkin cukup, Pak ya. Ada pertanyaan? Ada Ustadz. Apa Fadila? Ini yang kalimat Muhammad bin Qasim itu bin tuh harus bisa gak dibaca gini kayak Muhammadin bin Abdillah gitu. Jadi nggak diwasol gitu. Iya, gak apa-apa sih, cuma gak profesional gitu aja. Jadi harusnya Muhammad ibni gitu. Iya,
Misalnya Muhammad ibni atau Muhammadubnu, Muhammadabna. Jadi seperti itu ya. Oh, Ikut kaidahnya pada seperti itu. Muhammad ya. Karena sebagaimana dikatakan bahwa Hamzah lafad ibnun itu termasuk Hamzah wasol. Wafis minis tinib ninib nimin sumi itu di alfiyah. Wasnaini wa mri'in wa ta'nithin tabi itu macam-macam Hamzah wasol yang ada pada kalimat isim. Wafis minis tinib itu bed pada paling sulit. Wafis minis tinib ninib mumin sumi. Jadi lafad ismun. Nah, ibnun. Isnaini. Nah, seperti itu. Ya gak apa-apa, tapi kalau menjadi Muhammad bin Qasim itu bukan bahasa Arab namanya, Pak Fadilah. Itu bahasa Indonesia. Sama dengan mengatakan Asy-Syafi'i, itu bahasa Indonesia. Nah, karena gampangnya berkata Asy-Syafi'i. Nah, kalau bahasa Arab qalan nabiyyu qala Syafi'iyyu seperti itu. Tapi untuk pembelajaran baca kitab ya. Nah, kalau yang sudah mahir baca kitab itu biasanya memang di wakop-wakop itu loh. Jadi kalau ada orang baca kitab gak dijelaskan harkat akhirnya ya, gak dibaca. Qala Syekh Al-Imam itu dua kemungkinan. Bisa saja takut ketahuan salah atau yang kedua karena memang sangat pintar gitu loh. Ini yang pertama deh, Ustaz. Ya kira-kira seperti itu, Pak. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, Pak mungkin sampai di sini dulu Pak ya. Siap, Yai. Matur nuwun. Terima kasih Ustaz. Oke, mudah-mudahan masih dipertemukan kembali pada kesempatan Amin. berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah besok sore. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita semua. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli ala Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.